Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Zahril Fai, dan ada Mas Teo Raditya, dan saya sendiri Yusan Faiza. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang diagnosis sistem AC. Di diagnosis sistem AC ini nanti akan bahas tentang prosedur diagnosis permasalahan sistem AC, diagnosis permasalahan sistem AC. Pertama, prosedur diagnosis. Nah, sebelum melakukan diagnosis, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana prosedur diagnosis yang benar agar dalam proses kita melakukan diagnosis kita dapat tepat mengambil pemecahan masalah supaya lebih efektif dan efisien. Nah, langkah-langkah prosedur untuk melakukan diagnosis yang benar adalah yang pertama itu memahami konsep dasar sistem. Nah, pemahaman ini dapat kita asah melalui mempelajari materi-materi dan buku manual mengenai sistem tersebut. Nah, pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar sistem akan sangat membantu bagi kita untuk melakukan diagnosis secara tepat. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Kita ambil contoh itu bekerja di bengkel, maka informasi keluhan dari konsumen dapat kita jadikan sebagai data sementara untuk memperkirakan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kita bisa menanyai secara detail tentang permasalahan kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini penarikan ini belum bersifat mutlak. Nah, karena kita memiliki lebih dari satu kesimpulan. Nah, meskipun demikian, kita sudah memiliki prioritas tahapan dalam mendeteksinya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling rumit. Selanjutnya ada yang keempat yaitu pengujian. Nah, saat melakukan pengujian ini kita juga harus mendahulukan pekerjaan yang lebih ringan. Kenapa? Karena untuk lebih efisien sumber daya dan tenaga. Nah, penolakan pada proses pengujian ini akan mulai terungkap. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan tadi, mana yang benar, mana yang pas untuk kita pakai atau yang tidak. Nah, selanjutnya adalah permasalahan pada sistem AC. Nah, permasalahan pada sistem AC itu sangat berkaitan dengan yang namanya faktor kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna. Kita ambil contoh itu mobil. Pada AC mobil, untuk meningkatkan keluhan, mungkin ada keluhan permasalahan sistem AC karena biasanya pengguna mobil merasakan yang kurang semestinya. Itu jadi tidak nyaman. Nah, harusnya kan di sini faktor utamanya adalah kenyamanan. Nah, permasalahan yang sering timbul yaitu yang pertama adalah AC tidak dingin atau kurang dingin. Ini merupakan permasalahan yang paling sering kita jumpai atau sering dijumpai. Nah, meskipun ini permasalahan terlihat ringan, ini merupakan bukan hal yang mudah untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Itu untuk mengatasinya itu ya menggunakan prosedur yang tadi sudah saya jelaskan, itu untuk lebih efisien dan hemat tenaga. Nah, selanjutnya adalah udara sejuk yang dikeluarkan berbau tidak sedap. Nah, ini juga lumayan sering dijumpai karena ini sering dijumpai bagi pembeli mobil bekas atau mobil second.
Ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya, tapi ini juga bisa menjadi masalah yang serius atau menjengkelkan. Nah, karena tuntasnya masalah ini tidak hanya tergantung pada keberhasilan diagnosa, namun juga kerjasama dari pengguna mobil yang bersangkutan. Selanjutnya adalah diagnosis permasalahan sistem AC. Nah, diagnosa AC tidak dingin atau kurang dingin. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah diagnosis secara visual. Itu ada 2, pemeriksaan di dalam kabin mobil dan pemeriksaan di ruang mesin. Pertama, pemeriksaan di dalam kabin. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, hidupkan mesin AC dengan putaran di atas 2000 rpm. Nah, kontrol sirkulasi udara dingin pada saluran. Nah, periksa fungsi pengatur putaran motor blower. Nah, letakkan termometer ruangan di bibir evaporator tempat keluarnya udara sejuk. Selanjutnya, kontrol temperatur udara yang keluar dari saluran. Sistem AC yang bekerja baik temperatur udara pada saluran evaporator 4 sampai 6 derajat Celcius dengan temperatur udara luar 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, hembusan udara dingin harus hampir merata pada setiap saluran. Nah, apabila suhu dari udara dingin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka lakukanlah diagnosis ke tahap selanjutnya. Tapi apabila hembusan udara dingin berbeda dari tiap saluran, kemungkinan adanya kotoran yang tersumbat dari saluran-saluran tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman sekalian, kemudian adalah diagnosis secara visual terkait permasalahan AC yang tidak dingin atau kurang dingin, yaitu adalah pemeriksaan di ruang mesin. Nah, pemeriksaan di ruang mesin ini terdiri dari beberapa pemeriksaan. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan kekendoran V-belt. Nah, periksa kekendoran sabuk V-belt antara roda puli kopling magnet kompresor dengan roda puli poros engkol. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tangan. Kemudian, bila kekendoran sabuk tidak sesuai dengan spesifikasi, maka lakukan penyetelan menurut spesifikasi dari buku manual. Nah, kekendoran dari poros engkol ini dapat menyebabkan putaran kompresor ini tidak maksimal sehingga kinerjanya juga tidak optimal. Hal ini mempengaruhi standar dari hisap dan tekanan yang dapat dihasilkan dari kompresor itu sendiri. Kemudian adalah pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kebocoran. Nah, periksa kebocoran pada oli poros kompresor dan pada sambungan-sambungan pipa instalasi. Nah, kebocoran oli pada poros kompresor ini akan terlihat di bagian bawah poros antara kopling magnet dengan kompresor. Nah, biasanya berwarna kuning ataupun kotor seperti itu. Nah, lepas kompresor ini bila kebocoran ini benar-benar terjadi pada poros kompresor. Nah, kebocoran oli pada sambungan-sambungan ini juga terlihat kuning ataupun kotor itu tadi. Nah, kebocoran ini dapat menyebabkan proses pendinginan udara yang dihembuskan menjadi tidak maksimal sehingga udara yang dihembuskan pun kurang dingin seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan kondensor. Nah, periksa apakah bagian saluran keluar kondensor ini terasa panas atau tidak, suhunya lebih dari 40 derajat Celcius atau tidak. Nah, apabila lebih dari 40 derajat Celcius ini maka kemungkinan terjadi ada kotoran yang menempel pada kisi atau sirip-sirip kondensor. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana bentuk kondensor, ada sirip-siripnya. Nah, jika ada kotoran di situ kemungkinan akan menyebabkan kondensor ini terhalang menghalangi pendinginan kondensor seperti itu.
Jadi bisa dibersihkan dengan menggunakan air ataupun yang lain, sehingga kerja dari kondensor ini bisa maksimal. Kemudian adalah pemeriksaan kondisi instalasi listrik. Ini sangat penting karena apa? Jika ada instalasi listrik yang tidak terhubung dengan baik atau sambungan-sambungan kabelnya tidak terhubung, kemudian ada penghubungan yang salah antara plus dan minus, ini juga bisa terjadi konsleting ataupun komponen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena tidak terhubung dengan sumber energi dan sebagainya. Jadi harus benar-benar diperiksa. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan di ruang mesin, yaitu pemeriksaan suhu dan saluran tekan dan hisap kompresor. Nah, periksa dengan memastikan pada saat kompresor bekerja, nah, kompresor ini tetap diam pada tempat dan tidak bergoyang. Jadi ketika AC-nya nyala, kompresornya ini jangan sampai goyang. Jadi harus tetap diam. Nah, pemeriksaan saluran hisap dan saluran tekan pada kompresor ini juga dicek apakah saluran hisap dan badan kompresor ini suhunya rendah sekali. Nah, perhatikan adanya kondensasi air menjadi banyak di sekitar saluran hisap atau badan kompresor. Nah, apabila suhunya rendah itu tadi, ini maka disebabkan oleh katup ekspansi yang terlalu membuka secara penuh karena pipa kontrolnya tidak menempel baik pada saluran evaporator. Seperti itu. Nah, apabila saluran tekan dan badan kompresornya ini panas sekali atau tidak, atau apakah kondensasi air pada saluran hisap ini sangat sedikit atau hampir tidak ada. Nah, ini karena katup ekspansi ini membuka sedikit dan tertutup es akibat saringan jenuh atau tua. Nah, penyebab lainnya ini juga kesalahan kondensor atau isi freon yang terlalu penuh. Jadi jangan sampai pengisian freon ini juga terlalu penuh. Kemudian adalah periksa apakah saluran tekannya ini dan badan kompresor ini mengarah ke saluran tekan tidak terlalu panas. Nah, jika tidak terlalu panas, ini maka saluran hisapnya ini ada kondensasi air dan badan kompresor arah saluran hisap ini agak terasa dingin. Ini menunjukkan bahwa kondisi ini normal. Jadi kalau kondisinya normal itu artinya si saluran hisap maupun saluran tekan ini agak dingin, seperti tidak terlalu panas, itu berarti sudah normal. Next, kemudian adalah pemeriksaan filter. Ini juga penting. Nah, lakukan pemeriksaan filter ini dengan melalui kaca pengontrol freon pada filter. Nah, periksa apakah selalu ada busa atau gelembung freon waktu AC bekerja, dan gejala itu hilang berapa saat setelah AC dimatikan. Nah, ini dimungkinkan penyebabnya adalah isi freon kurang. Nah, tadi disebutkan jika isi freonnya berlebih itu berhubungan dengan tekanan dan juga suhunya. Nah, ini juga jangan sampai pengisian freon kurang karena akan juga menghambat pekerjaan AC untuk mendinginkan, seperti itu. Kemudian periksa apakah tidak ada busa freon waktu AC bekerja maupun dimatikan. Nah, kemungkinan ini penyebabnya adalah freonnya tidak ada atau terlalu penuh. Namun penyebab lain juga adalah isi freon tidak ada atau tidak penuh itu tadi. Nah, apabila ada busa atau gelembung freon waktu AC ini mulai bekerja dan gejala itu hilang bila putaran motor ini sudah diaktifkan, ya ini menunjukkan bahwa isi freon itu cukup. Kemudian jangan lupa juga pemeriksaan temperatur filter. Nah, periksa apakah saluran masuk dan saluran keluar dan badan saringan ini terasa panas atau tidak. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah jika terasa panas, ini adalah adanya kesalahan pada kondensor. Nah, periksa juga saluran masuk terasa agak panas atau tidak. Nah, jadi semua ini juga diperiksa. Nah, kemungkinan penyebabnya ini saringannya sudah jenuh, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan evaporator dan kelengkapannya. Nah, periksa
apakah kondisi selang pengeluaran dari air kondensasi ini terpasang dengan baik atau tidak, bocor atau tidak. Nah, saluran air ini harus terbuang keluar kendaraan. Nah, periksa juga kerja motor atau motor blower pada setiap putarannya dengan memindahkan selektor kecepatan blower. Nah, apabila dirasakan tidak ada perubahan pada kecepatan blower, nah ini kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan pada rangkaian kelistrikan. Nah, atau kemungkinan lain ini kipas blowernya ini sudah terlalu kotor sehingga putarannya mungkin tidak cepat atau seperti apa. Oke, itu adalah beberapa pemeriksaan dari visual. Setelah ini teman-teman sekalian stop video di sini. Nah, kemudian menuju ke grup Telegram. Di sana teman-teman bisa lihat buka file PDF yang sudah kami share. Kemudian dipelajari diagram-diagram yang ada di dalam sana. Selamat belajar. Setelah itu bisa dilanjutkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa secara kelistrikan. Nah, diagnosa secara kelistrikan di sini meliputi 4 komponen yang mempengaruhi dingin tidaknya suatu AC. Yang pertama yaitu motor kipas kondensor. Motor kipas kondensor ini berfungsi untuk membantu proses pendinginan kondensor pada saat mobil dalam keadaan diam atau pada saat kondisi jalan yang macet, mengingat tidak adanya angin yang berhembus untuk mendinginkan kondensor. Nah, cara sederhana untuk mengetahui motor kipas kondensor ini berfungsi optimal atau tidak, yaitu cukup dengan menghidupkan AC pada keadaan mobil tidak berjalan. Dalam kata lain, hidup tapi tidak bergerak. Nah, apabila suhu dari pipa keluar kondensor terlalu panas, lebih dari 40 derajat Celcius, maka dapat dipastikan bahwa kecepatan putaran motor kipas kondensor mengalami gangguan, dengan catatan kondensor dalam keadaan yang baik. Nah, permasalahan yang sering timbul adalah adanya kerusakan pada kabel-kabel kelistrikannya, sehingga arus yang dialirkan menjadi tidak maksimal. Adapun kemungkinan lain yaitu soket terlepas meskipun jarang terjadi, ataupun adanya kesalahan pemasangan rangkaian sehingga arah putaran kipas menjadi terbalik. Kemudian cara melakukan pemeriksaannya adalah dengan melepaskan soket terminal motor kipas kondensor. Kemudian hubungkan terminal motor tersebut secara langsung dengan baterai 12 volt. Kemudian periksa arah putaran motor dan arah aliran udara pendingin dari kondensor. Lalu kemudian ukur besar arus yang mengalir pada motor. Lihat spesifikasi pada buku manual. Nah, beri tanda positif dan negatif pada soket terminal motor agar tidak tertukar waktu pengabelan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu komponen kopling magnet. Adanya gangguan proses mengalirnya arus menuju kopling magnet dapat menyebabkan daya cengkram dari kopling magnet sendiri berkurang. Ini menyebabkan kekuatan hisap dan tekan kondensor menjadi tidak optimal. Tentu saja hal ini mengakibatkan AC menjadi tidak dingin. Penyebab hal ini bisa terjadi adalah karena adanya kerusakan kabel, sehingga arus menjadi tidak maksimal menuju ke kopling magnet. Kemungkinan lain adalah adanya besaran ketahanan komparan kopling magnet sudah tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu antara 3 sampai dengan 4 ohm. Ataupun adanya kemungkinan hubungan singkat dengan massa. Nah, untuk memeriksanya kita dapat melakukan dengan di saat mesin atau sistem AC tidak bekerja, yaitu dalam keadaan mesin mati. Kemudian periksa tahanan gulungan kopling magnet tersebut. Nah, untuk komponen yang ketiga yaitu termostat.
Termostat sendiri berfungsi mengatur suhu dingin yang diinginkan oleh pengguna melalui selektor termostat yang ada pada dashboard. Nah, yang bekerja secara otomatis dengan memberikan perintah memutus dan menyambung kopling magnet ketika suhu yang ditetapkan atau yang diinginkan sudah dicapai atau belum. Nah, kerja termostat ini bekerja secara otomatis di dalam sistem. Inilah yang perlu kita periksa apabila termostat mengalami gangguan meskipun selektor sudah kita putar ke arah maksimum tapi tetap saja tidak dingin. Nah, ini karena termostat sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, berikut cara pemeriksaannya. Yang pertama yaitu dengan memutar saklar pengatur termostat ke arah maksimum dingin atau cool. Nah, kemudian yang kedua, periksa hubungan kedua terminal termostat dengan ohmmeter dengan cara mensimulasikan suhu pipa kabel. Saklar menghubungkan bila suhu pipa kabel 3 sampai dengan 5 derajat Celcius. Saklar memutus bila suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Apabila termostat ini sudah tidak sesuai dengan spesifikasinya, berarti ada gangguan pada termostatnya. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, ganti dengan termostat yang baru. Yang perlu diperhatikan dalam pendiagnosaan ini adalah kita perlu hati-hati terhadap hubungan pipa kabel dengan rumah termostatnya. Solderan yang ada bisa rusak jika kita membengkokkan atau meluruskan pipa kabel tersebut terlalu dipaksa. Kemudian komponen yang keempat yaitu motor blower. Meskipun motor blower bukan merupakan komponen dalam sistem AC yang menentukan suhu dari udara yang dihasilkan dingin atau tidak, namun tanpa hembusan dari motor blower ini, udara dingin tidak dapat mengalir ke dalam kabin yang dapat dirasakan oleh pengguna mobil yang di dalam. Nah, apabila motor blower tidak berputar sesuai dengan perintah selektor ataupun motor blower tidak berputar dengan optimal, bahkan sampai dengan mati, nah penyebabnya dapat kita cari dengan melakukan pemeriksaan pada rangkaian dan kualitas kabel kelistrikannya. Berikut bahkan tata urutan pemeriksaan secara kelistrikan. Ini untuk mendiagnosis AC tidak dingin atau kurang dingin secara kelistrikan. Yang pertama, kita cek saluran keluar kondensor. Kondensor dalam keadaan baik, panasnya lebih dari 40 derajat Celcius. Apabila panas lebih dari 40 derajat Celcius, kita lakukan pemeriksaan kelistrikan, periksa soket, arah putaran kipas, dan kualitas kabel kelistrikan. Nah, apabila panas tidak lebih dari 40 derajat Celcius, kita lakukan pemeriksaan pada kopling magnet. Apabila tidak, kopling magnet ada gangguan, kita cek kabel kelistrikan, tahanan kumparannya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Apabila kopling magnet dalam keadaan baik, berikutnya kita lakukan pemeriksaan termostat. Di sini kita cek memutus dengan menghubungkannya saklar tidak sesuai. Apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, kita ganti termostat yang baru. Nah, apabila pemeriksaan termostatnya sesuai dengan spesifikasi, kita lanjut ke pemeriksaan motor blower. Apabila pada motor blower ditemukan putaran kipas tidak sesuai dengan selektor, putarannya tidak maksimal, atau bahkan motor blowernya mati, kita lakukan pemeriksaan kelistrikan dan kualitas kabel kelistrikannya. Kemudian apabila semua dalam keadaan baik,
bahkan hingga pemeriksaan motor blower baik, kita lakukan diagnosis lanjutan, yaitu diagnosis non-kelistrikan yang akan dibahas di pertemuan berikutnya oleh kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok 8. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.